Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triamelia Permanintias dengan NPM 2459201135. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram dari kasus wawancara terhadap karyawan toko buku. Di sini di awal juga saya akan mengerjakan kuis dulu sebelum masuk ke dalam video demonstrasinya. Jadi langsung aja kita tonton video selanjutnya.
Baik, di sini selanjutnya kita masuk ke dalam soalnya. Di sini saya sudah menyiapkan ini. Ini kan soalnya buat skenario wawancara manajer atau dengan karyawan toko untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnis dan entitas yang terlibat dalam operasi toko buku. Selain itu, buat use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram untuk menggambarkan operasi pada toko tersebut. Nah, sebelum kita buat diagram-diagramnya, di sini saya sudah membuat draft wawancara dengan karyawan kasir di toko buku. Nah, di sini untuk skenario wawancara dengan karyawannya, untuk identitas karyawannya yaitu bernama Maura, jabatannya kasir di toko buku. Nah, untuk pertanyaan dan jawabannya, yang pertama, pewawancara bertanya, apa saja sih langkah yang dilakukan saat melayani pelanggan? Dan kasir menjawab, saya memindai barcode pada produk dan sistem kemudian menampilkan harga dan pelanggan melalui pembayaran. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana proses pelanggan melakukan return produk? Jadi kalau ada yang produk yang bermasalah atau rusak, gimana sih cara mereturnnya? Nah, kasir menjawab, return dilakukan jika produk buku rusak atau ada kesalahan kirim. Kemudian akan kami input data return tersebut ke dalam sistem. Terus, pertanyaan ketiga, apakah ada kendala yang sering dialami oleh kasir? Nah, di sini kasir menjawab bahwa kendala yang sering terjadi itu adalah barcode yang sering tidak terbaca atau promo tidak muncul otomatis ke dalam kasir. Nah, di sini saya sudah melakukan analisis sehingga di sini terdapat 4 entitas, yaitu di mana entitasnya ada kasir, pelanggan, sistem kasir, dan juga produk. Jika sudah kita membuat draftnya, selanjutnya kita akan membuat use case diagramnya. Langsung saja kita buat use case diagramnya. Oke, di sini use case diagram ya. Yang pertama, di sini aktornya ada 2, yaitu si kasir dan pelanggan di dalam sistem toko buku, sistem kasir toko buku. Sistem buku. Oke, kita taruh sini. Selanjutnya di sini kan tadi aktornya ada 2 ya. Ada aktor, ada kasir dan ada pelanggan. Nah, selanjutnya di sini kan tadi kita buat gini aja deh. Nah, wait. Nah, tadi kan di sini yang pertama adalah kasir akan melakukan barcode pada produk. Maka di sini kita buat kasir bisa melakukan, yaitu memindai barcode buku. Ini salah, buku. Nah, memindai barcode buku misal. Terus setelah itu sistem kemudian menampilkan harga .
Terus itu dan melakukan proses dan dan melakukan memproses pembayaran itu juga bisa dilakukan oleh kasir. Jadi melakukan memproses pembayaran, bukan melakukan pembayaran, memproses pembayaran. Terus itu di sini ada kasir juga bisa melakukan mencetak struk pembayaran. Dan juga bisa menginput data kembalian tadi atau return. Data buku return. Terus ini ini tuh paling belakang. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Terus ini ke sini. Nah, media bakal buku udah. Terus kalau kan ini udah nih, kasir bisa memindah barcode buku, maka dia akan menampilkan yaitu dia include dengan menampilkan produk buku. Terus juga bisa bisa juga dia menangani kendala barcode. Ini namanya tuh extend kalau nggak salah. Nah, udah. Terus yang pelanggan itu bisa melakukan apa aja. Di sini pelanggan itu bisa yang namanya tadi kan kasir udah proses pembayaran, maka pelanggan bisa memilih produk, bisa memilih produk buku, bisa melakukan pembayaran dan mengajukan return produk. Nah, ini yang ini yang dilakukan oleh si aktor pelanggan dalam kasus membeli
buku. Nah, ini dia. Ini untuk use case diagram. Seperti ini bentuknya. Kita ekspor use case. Terus kita masukin ke sini ya. Kita masukin ke sini gambarnya. Ini untuk use case diagram. Nah, jika use case diagramnya sudah berhasil kita buat, selanjutnya kita akan membuat yang namanya sequence diagram. Kita akan buat bagian ini. Kita tambah halaman. Sequence. Nah, sequence ini kita punya yang namanya pertama adalah pelanggan, lalu yang kedua kita punya yang namanya kasir. Wait. Kasir di sini. Terus di sini kita ada yang namanya sistem. Selanjutnya di sini ada yang namanya database. Di sini ada database. Selanjutnya kita bikin garisnya dulu. Kita tarik garis. Kita buat ini. Terus tarik garis lagi. Kita buat ke sini. Ini kita buat jadi gini, terus ini. Ini kita buat garis-garis, terus ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat alurnya ya. Buat alurnya pertama di sini kita ini, di sini saya buatnya kayak gini aja. Nah, di sini pelanggan yang pertama yang dilakukan adalah ini kan, menyerahkan produk belanjaan ke kasir kan. Jadi di sini ini kita warnain hitam dulu, hitam, terus kita copy sini, berarti pelanggan kita buat jadi 9 aja deh. Menyerahkan produk ke kasir kan, menyerahkan buku deh, kan ini toko buku ya, menyerahkan buku belanjaan.
kegedean kita buat jadi 8. Nah, habis itu setelah pelanggan ke kasir menyerahkan buku belanjaan, lalu kasir akan memindai barcode-nya. Jadi kita buat dari kasir ini memindai barcode. Sistem kasir mengirim ke sistem membuat dipindai barcode-nya gitu loh. Memindai barcode produk bukunya. Kita buat lebih kecil, akan terus apa yang dilakukan setelah memindai barcode, maka sistem akan mencari produk di database. Kita buat segini dulu, ini di sini berarti. Maka tadi mencari produk bukunya. Nah, terus setelah itu maka database akan menampilkan data produknya, akan menampilkan data produk buku. Produk aja deh. Nah, habis itu jika kalau ada promo maka kan kasir akan menginput, kalau promonya manual maka kan kasir akan menginput data promo ke sistem kan. Jadi kita buat di sini yaitu menginput manual data promo. Terus itu maka di sini sistem akan menampilkan harga promo. Nah, nih. Setelah itu maka jika sudah, maka si kasir akan memberikan informasi kepada si pelanggan jika sudah diinput. Maka di sini kasir akan memberikan total harganya, bukan menampilkan, menginfokan total bayar dan pelanggan akan melakukan pembayaran. Ini udah diinfoin tuh, maka tahap selanjutnya adalah pelanggan melakukan pembayaran. Ini untuk sequence diagram ini ya, sequence diagram transaksi pembelian buku. Terus selanjutnya
Setelah pelanggan melakukan pembayaran, maka kasir akan menginput total pembayaran ke sistem. Jadi kasir ke sistem yaitu menginput pembayaran. Kok kayak gini sih? Habis itu maka di sini sistem akan mencetak struk pembayaran. Nah, kalau udah maka si kasir akan menyerahkan struk dan produknya ke pelanggan karena dibayar kan. Berarti di sini yaitu menyerahkan struk dan produk bukunya. Nah, ini adalah sequence diagram untuk pembelian buku. Ini kita save ya, kita ekspor sebagai PNG. Kita beri nama sequence. Terus kita input ke dalam sini. Ini namanya sequence diagram pembelian buku. Nah, kita masukin lagi ke dalam ininya tadi yang. Nah, setelah udah nih kita buat sequence diagramnya, kita akan nih terakhir yaitu membuat diagram activity-nya. Untuk diagram activity-nya kita buat halaman baru, terus kita kasih nama activity ya. Kalau yang tadi kan namanya use case. Nah, untuk activity diagram ini di sini kita pakai 3, yaitu pelanggan, kasir, dan sistem. Pelanggan, kasir, dan sistem. Maka di sini kita buat 3 ya. Pelanggan, kasir, dan sistem. Nah, yang pertama start ya, atau tanda mulai. Di sini pelanggan yang pertama yaitu pelanggan melakukan memilih produk tentunya. Kalau masuk toko berarti pelanggan yang pertama dia lakukan adalah
memilih produk bukunya. Pelanggan memilih produk buku ya di sini. Terus kita sini. Setelah pelanggan memilih produk, selanjutnya dia akan menyerahkan produknya ke kasir, dan kasir akan melakukan memindai barcode produk belanjaan alias produk bukunya. Enggak, diterima dulu ding, menerima produk. Habis diterima produk, baru dia akan melakukan memindai barangnya, memindai barcode produk. Nah, terus setelah kasir melakukan memindai barcode produk, maka sistem akan menampilkan yang namanya harga dan data produk bukunya ya. Nah, setelah itu sistem akan melakukan ini, kalau ada promo apa enggak. Kalau misalnya promo itu munculnya otomatis apa enggak, maksudnya otomatis, apakah promo itu muncul secara otomatis. Muncul otomatis. Jika tidak, maka kasir akan menginput manual promo, menginput promo secara manual, menginput promo secara manual. Selanjutnya, setelah itu jika dia promo itu muncul secara otomatis, maka sistem akan langsung menghitung total tagihan belanjaannya nih. Nah, kan kalau tidak tadi, maka kasir akan menghitung promo manual, baru sistem akan menghitung total tagihan. Kalau misalnya udah munculnya otomatis, maka sistem akan langsung menghitung total tagihannya. Habis itu setelah sistem setelah menotal tagihannya, maka di sini sistem akan menampilkan total bayar. Nah, setelah menampilkan total bayar, maka yang dilakukan adalah pelanggan harus membayar pesanannya. Berarti pelanggan melakukan pembayaran. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, di sini kasir akan melakukan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Di sini maka mengonfirmasi pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran, kemudian dikonfirmasi oleh si kasir. Nah, jika kasir sudah melakukan konfirmasi pembayaran, maka di sini
wait, maka di sini sistem akan memproses transaksi. Setelah sistem memproses transaksi, selanjutnya si sistem akan menampilkan struk bayar kan. Pembayaran. Kemudian mengonfirmasi proses transaksi. Kemudian di sini kasir menyerahkan struk dan produknya. Setelah itu pelanggan menerima produk buku dan struknya. Setelah pelanggan sudah menerima struk dan bukunya, maka proses selesai. Ini selesai kita menggunakan yang namanya yang di sini kita ubah jadi warna hitam. Nah, ini untuk activity diagram sistem pembelian produk activity diagram pembelian produk buku seperti itu. Kita export sebagai PNG, kita jadiin ini activity ya. Terus kita masukin ke Word, yaitu activity diagram pembelian buku. Selanjutnya kita masukkan gambarnya. Nah, ini untuk si sequence activity diagram. Baik, itu tadi adalah penjabaran tentang pembuatan UML, yaitu use case diagram, sequence diagram, dan activity diagram dari skenario wawancara kasir karyawan toko buku. Apabila dalam pembuatan dan penjelasan masih kurang, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.